Gini Bante, mau tanya mengenai meditasi dulu mungkin ya. Kalau untuk belajar meditasi itu yang penting teori dulu kita tahu atau langsung praktek? Sudah ya? Ya kan hanya satu pertanyaannya. Baik, bagaimana kita mau belajar meditasi? Anda tentu harus memahami dulu yang disebut dengan meditasi. Pada prinsipnya meditasi itu adalah belajar memusatkan pikiran. Jadi meditasi di dalam agama Buddha berbeda tujuannya dengan misalnya meditasi untuk pengobatan, meditasi untuk kesaktian, ya. Tetapi meditasi di dalam agama Buddha itu adalah untuk mengembangkan kesadaran. Karena itu, belajar meditasi perlu sedikit teori. Anda tidak bisa belajar meditasi tanpa teori, plek, langsung latihan. Wah, ini agak sulit. Anda perlu tahu teori sedikit. Teorinya apa? Pengembangan kesadaran itu adalah ketika Anda berbicara berusaha untuk Anda sadari. Kemudian ketika Anda melakukan sesuatu, berusaha Anda sadari. Bahkan ketika Anda berpikir sesuatu, itu berusaha disadari. Sekarang, cara menyadari waktu kita berbicara, cara menyadari waktu kita bertindak, cara menyadari waktu kita berpikir, itu dimulai dengan membangun kebiasaan, menyadari salah satu kegiatan kita yang paling sederhana. Kegiatan yang paling sederhana itu adalah pernafasan. Nafas yang Anda miliki, Anda sekarang masih bernafas nggak ya? Masih ya? Nah, nafas itu sudah Anda kerjakan, Anda bernafas sejak bayi dilahirkan, sampai nanti akan terlahir kembali. Itu nafas jalan terus. Anda perhatikan atau tidak, nafas itu ada. Nah sekarang, latihan kita mengembangkan kesadaran pikiran, ucapan, dan perbuatan itu kita latih dengan merasakan masuk keluarnya nafas. Ini perlu teori sedikit. Jadi nafas masuk Anda tahu masuk, nafas keluar Anda tahu keluar. Dan itu nafas secara normal, tidak dibuat-buat karena kita bukan melatih pernafasan. Kita hanya mengembangkan kesadaran, nyadari kalau sekarang ini nafas masuk, sadar kalau sekarang nafas keluar. Supaya kesadaran kita itu ada ukurannya, waktu memperhatikan nafas masuk dan keluar itu kita hitung 1-5 supaya ada ukuran. Kalau Anda hanya merasakan masuk, keluar, masuk, keluar. Logikanya terlalu sederhana, saat pikirannya menyimpang, kita nggak tahu. Tapi kalau kita pakai logika yang lebih ruwet, 1-5, nafas masuk 1, nafas keluar 1, masuk 2, lagi 3, 4, 5. Nanti balik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi 1, 2. Itu ada logikanya yang lebih jauh. Sehingga kalau tadi kita lupa, loh saya sampai angka berapa ya? Lebih cepat dikembalikan lagi 1, 2. Tapi kalau masuk keluar, atau kadang ada beberapa orang malah tidak melabel, tapi justru dibiarkan aja, pokoknya saya tahu kapan dia masuk dan kapan dia keluar, pikiran pasti amblas, karena pikiran kita itu gesitnya luar biasa. Nah jadi dilabel saja bisa hilang. 1, 2, terus lupa. Saudara-saudara, anak di sini paling kecil saya kira ini ya, paling kecil. Bisa ngitung sampai 5. Bisa nih, ngitung sampai 5 bisa, 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Anak kecil itu bisa, mungkin malah lebih dari 5,
Bisa sampai 10? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 bisa? Jarinya sendiri dihitung bisa? Bisa. Anak kecil ini ngitung 1 sampai 10 bisa. Anda boleh tes nanti. Ini beberapa, ternyata masih ada beberapa anak kecil yang lain. Semua bisa. Tetapi ketika Anda menggabungkan pernafasan Anda, menyadari nafas masuk dan keluar, dan Anda menghitung hanya 1 sampai 5. Jari Anda, tangan itu 10, kaki 10. Ini dipakai hanya 25%. 5 saja. Itu Anda bisa kalah pinter sama anak-anak ini. Bisa enggak lengkap. 1, 1, 2, 2. Habis 2 berapa ya? Padahal anak kecil ini bisa sampai 5 sampai 10. Kita bisa lupa. Kenapa kita bisa lupa? Karena pikiran kita ke tempat lain. Tapi tidak masalah. Kita ulang lagi, 1 lagi. Setiap lupa, 1 lagi. Tiap lupa, 1 lagi. Makanya kita 1 sampai 5 saja. Kalau kehilangan hitungan tidak bikin stres. Tapi kalau Anda hitung 1 sampai 100, dapat angka 63, lupa, Anda stres dan nyari. Tadi itu berapa ya? Sudah 50. Seingat saya sudah 50, saya tadi juga sudah ngomong 55. Tapi ini terus berapa ya? Jengkel, hilang di mana tadi? Tapi kalau sampai 5 saja, enggak apa-apalah, mulai lagi. 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah menjadi satu kebiasaan, ini sebetulnya nanti prosesnya cukup lumayan. Kadang-kadang waktu kita berlatih meditasi napas ini, kadang nafasnya jadi sesek. Siapa yang sering meditasi di sini? Siapa? Tidak ada ya? Nah, untuk apa sekarang saya jawab di sini? Tidak ada gunanya. Siapa yang sering meditasi? Ternyata tidak ada. Ya berarti saya nggak usah cerita lah bahwa meditasi itu kadang-kadang waktu kita memperhatikan nafas 1, 1, 2, 2, kadang-kadang jadi berat nafasnya. Kenapa kok berat? Karena kita di bawah sadar kita mengatur nafas. Padahal kita hanya merasakan, menyadari nafas yang masuk dan keluar secara alamiah. Kalau sampai kita sesek berarti salah. Dimulai lagi dengan tenang lagi, dimulai dari awal lagi, 1, 1, 2, 2. Nafas biasa cuma dikasih merek 1 sampai 5. Kalau itu menjadi kebiasaan, Anda lakukan pagi bangun tidur dan malam mau tidur, pagi minimal 15 menit sampai 30 menit, malam 15 menit sampai 30 menit, maka nanti di dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan Anda memperhatikan nafas itu dipindahkan. Mulai memperhatikan apa yang Anda ucapkan. Mulai Anda memperhatikan apa yang Anda lakukan. Dan mulai Anda memperhatikan apa yang Anda pikirkan. Dan itu tujuan meditasi. Karena itu kalau Anda pertanyaannya, apakah perlu teori atau enggak perlu teori? Perlu, dikit seperti yang tadi saya sampaikan. Yaitu tahu caranya duduk. Karena meditasi kalau duduknya nangkring seperti di warung kopi, ya susah. Duduk ya yang baik, duduk yang bersila yang baik, punggungnya tegak, tangannya di pangkuan biasanya, ya tangannya jangan seperti di film-film kungfu, wah di depan dada gini, malah nanti capek. Ya, jadi tangannya di pangkuan rileks saja, kemudian mata dipejamkan, tubuh ditegakkan, kemudian memperhatikan objek. Yang saya sarankan adalah pernafasan, karena itu ikut kita sejak lahir sampai mau lahir kembali. Dan kita hanya menghitung 1 sampai 5, terus seperti itu dilakukan bertahun-tahun menjadi satu kebiasaan. Dan kebiasaan itu nanti kita alihkan untuk memperhatikan, menyadari pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita.